Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para pecinta matematika, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua masih tetap sehat, selalu sehat, dan terus sehat. Pada pertemuan kali ini, Pak Nopal akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan soal PAT, yaitu penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan dengan kupas tuntas materi PAT pada hari ini, nantinya ketika kamu melaksanakan penilaian akhir tahun di sekolah kamu masing-masing, kamu mendapatkan nilai yang sangat bagus, tentunya yang sangat diinginkan oleh kedua orang tua kamu. Sekali lagi, salam semangat, salam sehat, dan salam matematika, dan juga salam berbakti kepada kedua orang tua. Baik, langsung saja kita akan mulai dengan pembahasan soal-soal di soal PAT. Sebelumnya diinformasikan bahwa materi matematika kelas 5 di semester 2 ini adalah KD 3.5, membahas tentang akar pangkat 3 serta penarikannya. KD 3.6 membahas tentang bangun ruang sederhana, yaitu bangun ruang kubus dan balok. KD.7 membahas tentang membaca data, dan KD 3.8 membahas tentang penyajian data baik dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Selamat menyaksikan dan tetap fokus. Ya, kita masuk ke soal nomor 1 dari pembahasan soal PAT tahun pelajaran 2020-2021. Di soal tersebut, di KD 3.5, kita membahas tentang akar pangkat 3. Soal nomor 1 adalah hasil dari 5 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Hasil dari 5 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3 berarti akar operasi hitung bilangan berpangkat 3. Dan operasi hitungnya pada soal tersebut adalah tanda kali. Sebagaimana dijelaskan pada video-video sebelumnya bahwa jika operasi itu menggunakan tanda kali atau tanda bagi, maka bilangan aslinya itu atau bilangan bulatnya dikalikan terlebih dahulu. Berarti di sini 5 dikali 6. 5 dikali 6 sama dengan 30. Langsung berarti 30 pangkat 3. Kita ambil 3-nya saja. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Ini nolnya 1. Ya, nolnya 1 berarti ditambah lagi 1, 2. Oh iya. Berarti 30 pangkat 3 hasilnya adalah 27.000. Ini jawabannya yang C. Paham ya? Ya, kita masuk ke soal nomor 2, masih tentang perpakatan pangkat 3 dengan membahas soal PAT tahun 2020-2021.
Masih tentang operasi hitung, dan operasi hitung yang digunakan adalah tanda bagi. Soalnya adalah hasil dari 72 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3. Caranya sama dengan perkalian. Karena menggunakan tanda bagi, maka bilangan bulatnya dibagi terlebih dahulu. 72 dibagi 6 sama dengan 12. 72 bagi 6 sama dengan 12. Berarti sama dengan 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728. Jawabannya yang ini 1728. Ya, kita masuk ke soal nomor 3 dari pembahasan soal PAT. Masih KD tentang bilangan berpangkat 3, yaitu KD 3.5. Dan masih berbicara atau menjelaskan tentang operasi hitung bilangan. Dan pada operasi hitung kali ini adalah tandanya tanda tambah. Untuk tanda tambah berbeda dengan tanda kali atau bagi pada proses penyelesaiannya. Karena menggunakan tanda tambah, maka bilangan ber9 pangkat 3 diuraikan menjadi 9 kali 9 kali 9 menjadi 729. Ini bilangan berpangkat 3 dari 9 pangkat 3. Dan 12 pangkat 3 adalah hasilnya 1728. Jadi 9 pangkat 3 diuraikan menjadi 729, 12 pangkat 3 menjadi 1728, baru ditambah. 9 tambah 8 sama dengan 17. 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. 7 tambah 7 sama dengan 14. Di sini 1 tambah 1 sama dengan 2457. Jawabannya adalah yang C. Bagaimana? Lanjut ya. Kita masih masuk sekarang ke soal nomor 4. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 74.088. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, untuk mencari akar pangkat 3, kita gunakan angka depan dan angka belakang. Nanti ada di deskripsi videonya. Akar bilangan pangkat 3 dari 74088, angka depannya adalah 74. Kalau 74 itu berarti adalah 3. 74, mohon maaf, 74 adalah 4. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3 adalah 64. Ya, 7 angka depannya 74, berarti jawaban depannya adalah 4. Kalau angka belakangnya 8, berarti jawabannya 2. 70 akar pangkat 3 dari 74.088, jawabannya adalah 42. Selanjutnya, bagaimana jika ada soal operasi hitung campuran seperti ini? Akar pangkat 3 dari 729 ditambah akar pangkat 2. Jadi kalau nggak ada lambang angka di sini, dibacanya akar pangkat 2 dari 64 dikali 2 pangkat 3. Sebagaimana aturan operasi hitung, jika ada tambah dan kali, maka yang didahulukan adalah tanda kalinya. Lebih bagus lagi kalau kita kasih tanda kurung di sini.
cara penyelesaiannya. Berarti akar pangkat 3, 729 ditambah 6, ini kali nih. Tapi ini beda, berarti 64. 64 itu akar pangkat 2-nya adalah 8. Dan 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2, 8. Akar pangkat 3 dari 729 ditambah 8 kali 8, 64. Akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Ditambah 64. Hasilnya adalah 9 ditambah 64, 73. Ini jawabannya yang A. Paham ya? Iya, ini untuk pembahasan KD 3.5. Kita masih ke pembahasan soal PAT. Sekarang adalah KD 3.6 tentang bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Ini ada 2 gambar, ada gambar kubus yang di atas, ada gambar balok yang di bawah. Pertama kita cari kubus. Kubus jumlah sisinya. Mana yang dikatakan sisi pada bangun kubus, itu adalah yang menutupi dari rangka-rangka bangun tersebut. Berarti sisinya ini ada sisi depan, ada sisi belakang, ada sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, dan sisi kiri. Berarti sisi kubus ada 6. Rusuk, yang kedua rusuk. Rusuk itu apa sih? Rusuk itu rangka. Rangka itu apa sih dalam bangun ruang? Rangka itu adalah garis. Berapa garis sudut garis kubus tersebut? Garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ada 12. Sudut adalah garis pojok, titik pojok. Berapa jumlah sudutnya? Di bawah ada 4. 1, 2, 3, 4. Di atas ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sudutnya ada 8. Bagaimana cara mencari volumenya? Karena kubus memiliki sisi 6 buah sisi yang sama besar, maka rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Itu volumenya. Alas itu yang menutupi rangka-rangka untuk membuat sebuah bangun ruang. Alas kubus berbentuk persegi. Ini alas kubus. Bagaimana dengan balok? Mana perbedaannya? Balok lihat sisinya. Sisinya sisi depan. Sisi depan belakang. Atas bawah, kiri, kanan. Sama, berarti ada 6 sisinya. Rusuknya, garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlah rusuknya juga sama. Sudutnya ada bawah, ada atas. Sudut bawah 4. 1, 2, 3, 4. Sudut atas 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 8. Alasnya dulu itu tidak memiliki 2 sisi yang sama panjang dan 2 sama lebar. Berarti alasnya berbentuk persegi.
segi panjang. Karena alas kubus berbentuk persegi panjang, maka untuk mencari volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti mana yang membedakan antara bangun ruang kubus dengan bangun ruang balok? Ada di volume dan alasnya. Rumus volumenya untuk kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Alas kubus adalah persegi. Sedangkan balok volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi dan alasnya persegi panjang. Kita ambil contoh, misalnya kita cari rumus volume kubus. Di sini ada angka misalnya 4 cm. Ada angka 4 cm. Berapakah volumenya? Berarti volumenya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Terus di sini misalnya kita balok. Balok di sini ada 8, di sini ada 2, di sini ada 6. Berarti panjangnya 8. Lebarnya 2, tingginya 6. 8 kali 2 18. 18 kali 6 atau 8 kali 2 18 dikali 6. 6 kali 8 kali 2 maaf. 8 kali 2 adalah 16 dikali 6. 6 kali 6 36. 6 kali 1 6 ditambah 3 96. Sekali lagi, yang membedakan antara kubus dan balok terdapat pada rumus volumenya dan alasnya. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi dasar 3.7 tentang membaca data. Ini materi yang sangat mudah jika memang kalian bisa pahami. Di penyajian soal pada hari ini sudah tersaji sebuah tabel yang berisi nama-nama buah. Turus itu artinya banyaknya frekuensi dalam hitungan. Misalnya ada contoh soal, berapa jumlah semangka? Berarti tinggal kita hitung semangka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semangkanya 8. Duriannya 4. Stroberinya, mangganya ada 5. Stroberinya ada 10. Nanasnya ada 3. Dan apelnya ada 7. Jika ada pertanyaan, buah mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah buah stroberi 10. Berapa selisih buah terbanyak dengan buah terdikit? Berarti yang terbanyak stroberi 10, yang terdikit adalah nanas. 10 kurang 3 sama dengan 7. Berapa jumlah seluruhnya? Tinggal dijumlah. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 5 sama dengan 17. 17 ditambah 10 sama dengan 27. 27 tambah 3, 30. 30 ditambah 7 sama dengan 37. Mana yang menjadi kata kunci untuk membaca data? Untuk tabel seperti dicontohkan ini adalah cara membaca turusnya. Kalau kamu turus sudah bisa menentukan berapa turusnya dengan ditulis pada tabel frekuensi, maka kamu akan menguasai soal KD 37.
di soal KD 37 itu bukan cuma tabel, nanti ada diagram garis dan diagram batang. Demikian apa yang dapat Pak Nopal sajikan pada pertemuan kali ini sebagai langkah persiapan kita menuju penilaian akhir semester. Dan Pak Nopal berdoa mudah-mudahan kita semua mendapatkan hasil yang bagus dan naik ke kelas berikutnya. Sekali lagi yang belum subscribe, like, dan komentarnya. Pak Nopal akhiri dengan salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.